Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Shalom para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda dimanapun Anda berada dalam episode yang baru dari program studi harian Semua Kitab Suci. Di dalam program ini, kami akan menyajikan sebuah studi tentang semua kitab di dalam Alkitab. Dari kitab Kejadian hingga Wahyu setiap hari dari hari Senin hingga Jumat. Dan kita sudah sampai pada kitab Kejadian yang adalah kitab pertama di dalam Alkitab dan kitab pertama di dalam Pentateuch, sudah sampai di pasalnya yang ke-11. Dan pada pasal ini kita sudah mencapai kesimpulan pada bagian yang pertama. Dari kitab Kejadian, kita tahu bahwa Kejadian dibagi menjadi satu bagian utama. Dari 1 sampai 11 dan 12 sampai 50. Saat tiba di pasal 11, kita dihadapkan bencana. Sebuah peristiwa kritis yang terakhir dari 4 peristiwa utama yang terjadi dalam bagian 1 dari pasal 1 sampai dengan yang ke-11. Kejadian, kejatuhan dalam dosa, air bah, dan pengacauan bahasa. Izinkan saya menyambut tamu kehormatan kita di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Ria. Selamat datang, Saudara Salam Yosef. jumpa saudara Ayat. Juga untuk hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, tolong beri kami ide tentang permulaan pasal 11. Mewakili apakah dalam kitab Kejadian? Pada bagian ini seperti Anda katakan akan memberitahu kepada kita tentang peristiwa terakhir dari 4 peristiwa utama. Di bagian pertama dari Kejadian akan dimulai dari pasal 12. Kita akan mulai baca tentang 4 bapa leluhur. Pasal ini bicara tentang pengacauan bahasa-bahasa seperti yang sudah kita tunjukkan. Bahwa pasal 11 seharusnya diletakkan sebelum pasal yang ke-10. Karena dalam pasal 10 dibicarakan tentang penyerakan suku-suku bangsa di tanah itu sesuai dengan bahasa-bahasa mereka. Dari manakah asal bahasa-bahasa ini? Pasal ini menjelaskan sumbernya. Karena manusia tidak ingin terserak ke berbagai pelosok dunia. Seperti yang Tuhan perintahkan pada mereka untuk menyebar dan memenuhi bumi. Untuk menyebar. Ya, benar sekali. Namun mereka ingin berkumpul di satu tempat dan membangun sebuah menara yang tinggi yang mencapai sampai ke langit. Tentunya mereka bukannya ingin mencapai langitnya Tuhan. Mereka tidak begitu bodoh. Bukan itu saja, karena mereka bermusuhan dengan Allah sehingga mereka sama sekali tidak menginginkan Dia. Kata mereka kepada Allah, "Pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu." Jadi mereka berkumpul untuk mendirikan sebuah menara untuk menyembah iblis lewat itu. Itulah sebabnya pasal ini menjadi sangat penting. Karena ini adalah awal dari penyembahan berhala yang sejak itu menyebar ke seluruh dunia. Pasal ini mewakili akar-akar dari penyembahan berhala Benar. dan juga akar pengacauan bahasa-bahasa. Jika Benar. manusia pada zaman sekarang ingin tahu mengapa ada bahasa yang berbeda-beda di semua bangsa di dunia, jawabannya ada di kitab Kejadian, pasal 11. Yang merupakan semacam penghukuman ilahi. Jadinya kita tidak patut berbangga dengan adanya bahasa-bahasa berlainan. Karena bahasa-bahasa adalah semacam penghukuman ilahi atas manusia. Benar. Izinkan saya membacakan beberapa ayat lalu kemudian bertanya. Silakan. Beginilah firman Tuhan, kini seluruh bumi memiliki satu bahasa dan kata-kata yang sama. Dan saat manusia bermigrasi dari timur, mereka menemukan sebuah dataran di tanah Sinear dan menetap di sana. Dan mereka berkata satu dengan yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak sampai ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya." Dan ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.
Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya nama kota itu Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kita membaca dalam frasa pertama, adapun seluruh bumi satu bahasanya, artinya satu bahasa. Dan ketika manusia berangkat ke timur, mereka menemukan sebuah dataran di tanah Sinear. Mewakili apakah tempat ini dalam aliran peristiwa-peristiwa ini? Untuk mengawalinya adalah menarik untuk berkata bahwa mereka bergerak ke timur. Kita melihat betapa indahnya Alkitab karena memberitahu kita tentang timur dengan sebuah pengertian spesifik. Jika kita melihat Kejadian 3, Kejadian 4, 11, dan 13, juga dalam Yesaya 2 atau Kitab Bilangan pasal yang ke-22, Anda akan menemukan sebuah ide dalam semua bagian ini menjauh dari Allah dan tentunya bertambah dekat kepada iblis. Tatkala Tuhan mengusir manusia, Ia mengusirnya ke sisi timur Eden. Dan ketika Kain melarikan diri atau keluar dari hadirat Tuhan dalam Kejadian 4, ia pergi ke sisi timur Eden. Kita melihat bahwa mereka berangkat ke timur. Tatkala Lot ingin memisahkan diri dari Abraham, orang percaya yang saleh, ia pergi ke timur. Jika Anda melihat Yesaya 2, dikatakan mereka melakukan tenung. Mereka melakukan tenung seperti yang di timur. Apa arti mereka melakukan tenung seperti Penyembahan yang di berhala timur? dari timur. Penyembahan berhala dari timur, mitos religius. Anda akan menemukan bahwa gagasan yang sama di seluruh Alkitab. Pembuktian, keaslian, dan peneguhan bahwa pengarang Alkitab adalah satu. Sekalipun ia memakai 40 orang penulis, namun mereka semua diarahkan oleh satu pengarang, yaitu Roh Kudus. Jadi berangkat ke timur mengacu pada pemberontakan dan ketidaktaatan. Benar. Garis berkat datang ketika Tuhan membawa kita dari timur ke barat. Ya, Saya ingat bahwa Tuhan membawa umatnya memasuki negeri dari timur ke barat. benar. Ia membawa mereka dari timur, sungai Yordan di Moab, dan menyeberangi Yordan dari timur ke barat. Ketika tabernakel dibangun, pintunya terletak di timur, jadi siapapun memasukinya menghadapkan punggungnya ke timur. Ketidaktaatanlah yang dilakukan oleh Naomi saat ia pergi dari Bethlehem menuju ke Moab. Namun ia kembali dari barat Itu ke benar. timur. Itu Benar. berlawanan dengan arah yang tepat. Seorang Benar. bisa dihukum. Hukuman Ya. bagi Naomi adalah kematian suami dan putra-putranya. Ketika Tuhan memulihkannya, dia dibawa kembali ke barat. Timur selalu mengacu penyembahan berhala dan ketidaktaatan. Barat berbicara tentang rasa puas. Contohnya, dengarlah apa dikatakan Musa pada Naftali. Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan, milikilah Tasik dan wilayah selatan. Bukan sebelah timur dan utara. Jadi tidaklah akurat untuk berkata bahwa pergi ke timur selalu merupakan tempat berkat, Justru kebalikannya. karena hal itu menggambarkan matahari terbit ketika kita menantikan penampakan Kebalikannya. Kristus. Namun mari kita belajar tentang apa yang Alkitab katakan tentang timur. Dalam Yeskiel 8, Tuhan kecewa bahwa ada orang yang menghadapkan punggung mereka ke barat dan memandang ke timur. Ini adalah salah satu alasan yang menuntun kepada penghukuman ilahi atas umat Allah di Perjanjian Lama. Timur menggambarkan penyembahan berhala, ketidaktaatan, dan menjauh Itu dari benar. Tuhan. Benar. Baik, kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Ayat 4 kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai langit. Itu adalah sebuah proyek yang baik dan mendirikan adalah hal yang baik. Mengapa Allah kecewa dengan pembangunan suatu? Mengapa membuat Allah berduka? Slogan tentang pembangunan adalah program-program yang baik untuk pemilihan umum. Orang menyukainya. Undangan untuk membangun, untuk bersatu. Tapi Allah justru marah. Mengapa Allah kecewa? Nuh membangun bahtera sesuai dengan petunjuk Allah dalam ketaatan pada perintah Allah. Lalu ia membangun sebuah mezbah untuk menghargai Allah. Namun sayangnya keturunan Nuh segera berkumpul untuk membangun sebuah proyek, sebuah kota, dan sebuah menara
untuk menjadi independen dari Allah. Sesungguhnya, ini bukanlah yang pertama kali dipersatukan. Namun, setiap kali manusia menyatukan itu selalu melawan Allah. Dikatakan mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan. Ketika kita sampai kepada Wahyu 19 kita membaca, dan aku melihat binatang itu dan nabi palsu dan 10 raja-raja yang bersama-sama dia telah berkumpul. Dalam Yesaya 54 ayat 15 Tuhan berkata, apabila orang membangkitkan pertengkaran itu bukanlah daripadaku. Jika kita melihat pada Yesaya 8, kita akan menemukan kata-kata yang sesuai dengan Babel. Ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terpecahlah. Perhatikanlah ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terpecahlah. Berikat pingganglah dan terpecahlah. Orang tahu bahwa kesatuan adalah kekuatan, dan ada peribahasa umum yang menyatakan bahwa kita dapat mematahkan 10 batang lidi, tapi ketika lidi dikumpulkan, kita tak dapat mematahkannya. Berikat pingganglah dan terpecahlah. Berikat pingganglah dan terpecahlah. Buatlah rancangan tapi akan gagal juga. Ambillah keputusan tapi tidak terlaksana juga. Tidak terjadi dalam Wahyu 11, tidak setiap aliansi disetujui oleh Tuhan. Kita masih ingat bahwa di atas kayu salib semua rakyat menjawab dan berkata, Dengan satu suara. biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak Benar. kami. Aliansi ini tidak pernah berasal dari Tuhan. Dan peribahasa umum yang berkata bahwa suara orang banyak adalah suara Allah jauh dari benar. Jadi mereka ingin bersatu bersama-sama, sekalipun Tuhan memerintahkan agar mereka Benar. menyebar di bumi, tapi mereka tidak menaati Allah. Mereka bergabung, menetap di sebuah tempat yang bernama Tanah Sinear, seolah mengatakan kami tidak mau menyebar, Benar? dan juga kami akan mendirikan menara. Ya. Arti dari menara itu adalah kami telah menetap. Sebuah undangan diberikan. Berbunyi, mari kita membangun. Sebuah undangan yang tampaknya positif. Apakah subjek dari membangun? Tolong jelaskan. Mereka punya hikmat dan punya kebencian. Hikmat yang digunakan tanpa berpikir tentang mencapai langitnya Allah. Langitnya Allah tidak dapat dijangkau, bahkan dengan roket sekalipun. Jangankan cuma sebuah menara yang ingin mencapai langitnya Allah, tapi yang lebih penting, apa yang mereka inginkan dari Allah, mereka tidak menginginkan Dia sama sekali. Jadi menara yang mereka akan bangun ini penampilannya religius, di mana mereka akan gunakan untuk penyembahan. Inilah awal dari penyembahan berhala yang kelak akan menyebar ke seluruh dunia. Dari sejak itu, sampai kita melihat akhir dan klimaksnya setelah gereja diangkat dalam Wahyu 17 dan 18. Hari ini kita belajar tentang bagaimana agama-agama yang berlainan bergabung menjadi satu. Mereka menganjurkan ide toleransi dan menerima orang lain yang berbeda kepercayaan. Kita patut mengkompromikan apa yang kita miliki untuk tunjukkan toleransi. Bagaimana saya dapat melakukannya kepada firman serta perintah Allah. Tentunya ini akan terjadi mungkin tidak sekarang karena Roh Kudus ada di bumi. Bersama-sama gereja. Tapi setelah gereja diangkat dan Roh Kudus bersama-sama gereja, maka proyek Babel akan digenapi sebagaimana kita baca dalam Wahyu 17 dan 18. Namun berapa sering kita membaca dalam kitab Wahyu, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Kita akan sampai pada kitab Wahyu, tapi mari sekarang kita lihat beberapa foto menara Babel. Tolong komentari bagaimana itu dibangun dan apa tujuan menara itu dibangun dalam kaitan dengan nama mereka dan apa yang mereka kehendaki. Ini adalah menara Babel. Ya, Jelas terlihat bahwa itu sebuah menara spiral supaya mempermudah untuk mencapai puncaknya. tentunya mereka tidak bermaksud untuk mencapai langitnya Allah, melainkan untuk mencapai bintang-bintangnya langit. Karena bintang-bintang disembah dan mereka meramal masa depan dengannya. Anda tahu bahwa bintang-bintang itu disebut zodiak, lalu kenapa dalam bahasa Arab itu disebut menara-menara? Karena memang asalnya dari menara Babel. Benar. Dan orang menyebutnya Aquarius, Pisces, Virgo, atau Leo. Apa nama zodiak Anda? Kata menara berasal dari menara Babel. Wow. Orang membagi-bagi langit menjadi 12 zodiak yang akan ditemukan dalam Yesaya 47. Engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang meneliti bintang-bintang. Kini kita tahu bahwa kolom yang paling populer di koran-koran adalah horoskop Anda hari ini. Kita belajar
tentang masa depan dari bintang-bintang ini dan ini diawali dengan Menara Babel. Izinkan saya menunjukkan hal lain dalam ayat 3. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Mereka tidak punya batu maupun mortar, tapi membawa alternatif yang disebut membuat salinan dan tiruan. Dari sini, kita melihat awal dari pembuatan salinan. Semua agama dibangun di atas penyalinan dan peniruan. Ya, Dari mana mereka beroleh ide ini? benar. Dari Menara Babel, di mana mereka menukar materi asli dengan tiru-tiruan. Sedihnya kita menemukan penyalinan di semua agama dunia di bumi. Itu baik untuk menunjukkan kaitan antara Menara Babel dan zodiak-zodiak yang sampai sekarang ada. Itu berarti bahwa tidaklah baik untuk bermain-main dengan hal-hal itu. Benar, Itu berbahaya. benar, Ada kaitan antara Babel dan penyembahan berhala. benar. Dan zodiak-zodiak yang ada yang kepadanya orang berpaling, itu adalah pekerjaannya setan. Akarnya penyembahan berhala dari Babel. Ulangan 18 berkata, engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu. Tidak mengizinkanmu artinya kita tidak boleh terlibat dengannya walau hanya bersenang-senang. Pada faktanya, Tuhan tidak mengizinkanmu, jadi bila Anda melakukannya, Anda sudah melanggar kehendak Allah. Berhati-hatilah karena Itu arena bermain iblis. itu ranah bermain iblis. Iya. Kemudian mereka juga berkata, marilah kita mencari nama. Ya. Bagaimana Anda memandang keinginan untuk mencari nama ini? Aromanya aroma setan di keseluruhannya. Dari awal kita sudah melihat setan. Berkata pada si perempuan, kenapa engkau menyembah Allah sementara engkau bisa menjadi Allahmu sendiri? Sekarang adalah umum untuk mendengar orang bahwa mereka tidak butuh Tuhan dan mereka bisa jadi Tuhan sendiri. Melakukan apa yang mereka sukai. Mencari nama bagi dirinya sendiri. Ini sangat berlawanan dengan orang yang tak mencari reputasi bagi diri sendiri dan tidak memuaskan diri sendiri. Siapakah dia? Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Allah memberi dia nama di atas segala nama. Tetapi yang ingin mencari nama bagi diri sendiri, Allah menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Kita ingat kiasan pertama untuk orang yang tersisa dengan datangnya Henok. Pada saat itu manusia mulai berseru kepada Nama Tuhan. nama Tuhan. Benar. Satu-satunya nama yang harus ditinggikan adalah Benar. namanya Tuhan. Jadi apakah yang Allah lakukan dengan aliansi dan ketidaktaatan melawan dia? Apa yang dilakukan? Ia menyerahkan mereka dengan mengacaukan bahasa-bahasa mereka. Pengacauan bahasa bukanlah sebuah berkat. Mereka yang membanggakan bahasa-bahasa patut tahu bahwa mereka berbangga dengan sesuatu yang mereka seharusnya merasa malu. Allah berkata tentang mereka, mereka bermegah dalam aib mereka. Bahasa-bahasa datang sebagai hukuman dari Allah atas orang-orang yang saat itu bicara dengan satu bahasa. Kita baca dalam Zefanya 3. Tapi sesudah itu, aku akan berikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, seperti yang dipikirkan sejumlah orang. Bahwa dalam zaman milenium, bumi akan kembali punya satu bahasa. Namun di sini, bahasa-bahasa adalah sebuah tulah dan hukuman dari Allah. Mari kita buka Yesaya pasal 28. Dikatakan sungguh oleh orang yang berlogat ganjil dan oleh orang yang berbahasa asing akan bicara pada bangsa ini. Bahasa-bahasa merupakan hukuman. Saat setiap kelompok berbicara satu bahasa, mereka mampu saling memahami dan tetap berkumpul bersama. Tentunya adalah normal bahwa saat setiap kelompok memisahkan diri, maka pembagian tanah terjadi seperti yang kita baca dalam pasal bacaan hari ini bahwa segala zaman pelek tanah itu dibagi-bagi. Itulah yang kita sebut sebagai pemisah air dari air. Pemisahan dari bagian-bagian lempengan bumi sehingga benua-benua terbentuk. Benar, Ya, benar. kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin. Dalam Kisah Para Rasul 2, kita membaca tentang sejenis bahasa lain pada hari Pentakosta. Jadi tolong beritahu kami perbedaan antara bahasa-bahasa dalam Kisah Para Rasul 2 dan Kejadian 11. Silakan. Sebenarnya saya ingin mengaitkan pasal ini dengan dua pasal lainnya. Kejadian 11, Kisah 2, dan Wahyu pasal yang kelima. Saya lihat dalam Kejadian 11 sebuah penghukuman ilahi. Dalam Kisah Para Rasul 2, kasih karunia ilahi, dan dalam Wahyu 5,
kemuliaan surgawi. Ada sebuah perbedaan di antara ketiganya. Di dalam Kejadian 11 seperti yang kita pahami adalah semacam hukuman ilahi atas suatu umat pemberontak yang berbuat melawan perintah Tuhan, menyebar mereka berkata, kami tidak mau. Dan mereka bergabung. Benar sekali, jadi Tuhan mencerai-beraikan mereka sebagai hukuman. Jadi jika mereka tidak mau melakukannya dengan rela dengan mentaati perintah Tuhan, mereka akan dipaksa untuk melakukannya sebagai akibat hukuman ilahi. Jadi setiap kelompok kecil mampu saling memahami karena mereka semua berbicara dalam bahasa-bahasa yang berlainan. Kisah Para Rasul 2, kebalikannya karena ada seseorang yang tidak ingin mencari nama bagi dirinya sendiri, tapi sebaliknya. Ia lemah lembut dan rendah hati, seluruh tujuannya untuk kemuliaan Allah. Maka Allah memuliakan dia dan memberikan pada dia sebuah nama. Dengan begitu ia sampai ke surga dan mengutus Roh Kudus yang berbicara. Sementara orang-orang yang ada di sana pada hari Pentakosta berkata, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Dan saya ingin berkata bahwa jika bahasa-bahasa tidak dimengerti, maka itu tidak berguna. Saat sebelumnya orang mendengar percakapan yang tidak dapat dimengerti, mereka memisahkan diri mereka ke jalan yang berbeda karena tidak ada gunanya kata-kata tidak dimengerti. Yang terjadi pada hari Pentakosta adalah orang banyak mendengar dan memahami apa yang Rasul katakan dalam bahasa mereka. Dan mereka berkata, mereka menceritakan dalam bahasa kita sendiri mengenai pekerjaan besar Allah. Saat kita tiba di Wahyu pasal 5, kita temukan dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, mereka berbicara dengan satu kata, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kehormatan dan kemuliaan. Jadi kita harus membedakan antara hukuman, kasih karunia, dan kemuliaan. Benar, terima kasih. Mari kita kembali lagi ke Babel. Kita sudah belajar bahwa Babel artinya kekacauan. Dan Tuhan mengacaukan bahasa-bahasa mereka dalam kota itu. Dan selanjutnya, bila kita melihat kitab Wahyu, kita akan menemukan Babel dalam Wahyu 17 dan 18. Apakah itu kota Babel yang sama secara geografis ataukah ada kaitan antara keduanya? Sebenarnya saya ingin menyebut bahwa Babel dalam Ibrani asli adalah Bab-il, pintu Allah. Tujuan dari kota ini adalah siapapun yang ingin menjangkau Allah, mereka akan datang ke sini ke pintu Allah. Faktanya, pintu yang menuntun pada Allah itu adalah pribadi Kristus. Ya. Dia yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini kita menemukan Babel secara fisik, lalu kita akan menemukan di dalamnya kitab-kitab sesudahnya, Babel secara fisik atau Babylon yang menang atas dunia yang dimulai dari Nebukadnezar. Namun kota yang jahat itu dihancurkan seluruhnya dan dalam Yesaya 13, kita diberitahu tak ada penduduk untuk seterusnya dan tak ada penghuni turun-temurun. Tapi inilah Babel spiritual dan inilah Babylon yang ada di kitab Wahyu, yang juga mengklaim sebagai pintu Allah. Barang siapa ingin menjangkau Allah, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan itu sendiri. Akan tetapi akan datang melalui Babel spiritual ini agen-agen Allah di muka bumi. Beberapa orang angkuhnya sampai ke tingkatan bahwa mereka mengklaim bahwa merekalah jalan menuju Allah. Agen-agen itu sendiri dan jalan lain itu adalah palsu. Maksud agama di Palsu. sini adalah sebuah sistem religius. Itu adalah benar. Tentu saja, agama dan kita melihatnya dalam gambaran yang terburuk dalam kitab Wahyu. Khususnya dalam Wahyu 17 dan 18 di mana kita melihat Babylon dan Nimrod yang adalah pemburu yang gagah perkasa yang melawan Tuhan dan mendirikan Babel secara fisik dalam Kejadian pasal 10. Kita membaca dalam Wahyu 17 ayat 6 bahwa Yohanes sangat heran dan berkata, dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Karena perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Di sepanjang zaman, alasan utama yang menuntun kepada pembunuhan para martir yang saleh adalah agama. Jadi Babylon di Wahyu 17 dan 18 adalah sebuah sistem religius Benar, yang akan menang atas dunia dan faktanya membuat orang semakin jauh dari Kristus, tetapi itu akan menang atas dunia sepenuhnya setelah gereja diangkat. benar. Itu akan sangat dikutuk dan hukumannya dipaparkan dalam kitab Wahyu 17-18. Jadi akar Benar. spiritualnya dimulai dari Babel yang adalah penyembahan berhala. Benar. Iya, Tuhan Allah yang menghukumnya itu perkasa. tepat sekali. Kita telah sampai di akhir pasal ini, jadi mari kita baca Kejadian 11 ayat 10. Yang berbunyi, inilah keturunan Sem. Sementara seharusnya
membahas tentang ketiga anak Nuh. Tetapi di sini memulai dan fokus pada Sem. Kenapa Sem dipilih hingga kemudian membawa kita pada Abraham? Jangan lupa bahwa ia menyebut dalam pasal 10 silsilah Yafet, Ham, dan Sem. Sekali lagi di pasal yang ke-11. Ia akan berfokus pada Sem karena darinya lah akan lahir Abram. Abraham adalah awal dari bangsa itu. Kita dapat berkata bahwa ada 3 awal dalam kitab Kejadian. Adam adalah awal dari manusia, Nuh adalah awal dari bangsa-bangsa, dan Abraham adalah awal dari bangsa itu. Ya. Jadi kita diberitahu tentang silsilah dari Sem sampai Abram karena ia tak perhatian dengan seluruh keturunan Sem. Ia perhatian dengan satu garis keturunan saja yang menuntun pada Abraham. Lalu ia akan melupakan tentang semua yang lainnya yang berasal dari Sem, Ham, dan Yafet. Dan akan berfokus pada garis keturunan yang Allah berkati secara spesial. Sungguh, ia tak meninggikan dirinya sendiri tanpa saksi di antara bangsa-bangsa, tapi ia memiliki sebuah hubungan yang sangat spesial dengan bangsa ini. Terima kasih Saudara Yosef, penjelasan yang luar biasa, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita dengarkan komentar hadirin. Apa yang Anda pelajari di topik ini? Seperti iblis mengambil gambaran si ular untuk menipu Hawa dan memberitahu dia bahwa ia akan menjadi seperti Allah, yaitu ia akan menjadi Allah sendiri, sehingga kita menemukan di sini dalam Kejadian 11 manusia mencari nama bagi dirinya. Sebagai akibatnya Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh bumi, tetapi Tuhan Yesus Kristus telah menghambakan diri sehingga Allah memberinya nama atas segala nama. Baik. Kita telah belajar bahwa menghancurkan dan membangun itu sendiri tidaklah jahat, tetapi yang penting adalah menaati suara Allah. Nuh menaati Tuhan saat ia ditugaskan untuk membangun sebuah bahtera sehingga ia memperoleh berkat. Tetapi di pasal 11 mereka mendirikan menara secara independen dari Allah. Mereka mendatangkan kutuk atas mereka sendiri. Kita dikuatkan karena memiliki sebuah nama. Tidak seperti nama yang lain, tidak seperti benteng yang lain. Benar. Karena nama Tuhan adalah menara yang kuat. Baik, terima kasih. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkatimu. Pemirsa terkasih, ada sebuah perbedaan antara kelompok yang tersisa yang Alkitab katakan pada waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Kelompok yang tersisa yang memilih untuk ada di pihak Allah, menjadi saksi baginya, dan berada di antara garis keturunan Kain dan si jahat. Sementara aliansi kelompok yang lainnya menginginkan untuk mencari nama bagi diri mereka sendiri. Perbedaannya terus ada sampai hari ini. Ada kelompok yang mengasihi Tuhan, mendekat padanya, mencari wajahnya. Dan setiap kali mereka berkumpul, Alkitab menjabarkan mereka seperti sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kelompok ini tidak memiliki tujuan lain kecuali menghormati, memuliakan, serta memproklamirkan nama Yesus yang indah. Ada sebuah mayoritas yang ingin menjauh dari Allah semesta alam, dan kemudian yang mereka lakukan adalah mencari nama bagi diri mereka sendiri. Anda harus memilih, pemirsa terkasih. Apakah mau melekatkan dirimu kepada Tuhan Yesus sehingga martabat menjadi milikmu? Karena Kristus memiliki segenap martabat, Anda pun akan memiliki berkat lewat koneksi dengan Kristus. Atau memilih menjauh dari Kristus dan berpaling daripadanya, dan mencari nama bagi diri sendiri dalam dunia ini, dan memuliakan diri sendiri. Saya ingin beritahu bahwa Anda tidak akan memperolehnya selain kerugian kekal. Saya mendorong Anda untuk berpikir di kelompok mana Anda berada. Sampai jumpa di episode baru berikutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku.